Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Konsep Peta dalam mata kuliah Pengetahuan dan Penggunaan Peta. Sebelum itu saya akan perkenalkan nama saya Dian Puspi. Untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja saya ke materi. Yang pertama, pengertian dari peta. Peta merupakan hasil potretan dari berbagai peristiwa atau kejadian objek yang dituangkan dalam bentuk gambar, garis, simbol-simbol maupun gambaran dari objek tertentu. Nah, peta dalam pembelajaran pengetahuan sosial berfungsi untuk menyampaikan materi agar lebih mudah diterima siswa, sehingga dapat membantu kelancaran dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, menurut Suharyono, peta adalah gambaran permukaan bumi yang digambarkan dalam suatu bidang data. Nah, dilihat dari keunggulan, menggunakan peta dalam media pembelajaran khususnya pada topik lingkungan sekitar dapat memberi pengetahuan dan pengalaman kepada siswa, baik tentang posisi geografis, keadaan alam, serta persebaran penduduk di daerah atau lokal tertentu. Demikian dilihat dari keefektifan peta. Tujuannya berhasil dengan baik dan memberikan pengetahuan kepada siswa untuk mengkonkret pesan-pesan materi yang abstrak. Nah, lanjut. Sejarah dari peta. Berdasarkan buku seri penemuan peta oleh Armelia F., peta pertama kali dibuat sekitar tahun 30.000 sebelum Masehi. Hal ini diketahui dengan ditemukannya sketsa dan ukiran yang terdapat pada permukaan batu. Namun, sketsa yang ditemukan ini belum terlalu jelas maknanya. Baru pada penemuan berikutnya ditemukan sketsa yang diperkirakan dibuat pada tahun 3000 sebelum Masehi, telah menggambarkan dengan jelas mengenai jalan, sungai maupun tanaman-tanaman keras yang ada pada waktu itu. Bangsa yang sudah mengenal peta sejak dahulu adalah Mesir kuno. Mereka membuat peta dengan tujuan untuk menggambarkan tanda kepemilikan yang ada di tanah mereka. Bangsa Mesir kuno khawatir tanda kepemilikan tanahnya hanyut terbawa banjir yang meluap dari sungai Nil. Karena itu mereka memetakannya pada semacam kertas yang terbuat dari papirus, dan mereka juga membuat peta dengan tanah liat yang kemudian dibakar supaya awet. Tak hanya bangsa Mesir kuno yang mengenal peta sejak dahulu. Laman resmi Kemendikbud sekitar tahun 2300 sebelum Masehi, peta kuno tertua juga dibuat oleh bangsa Babilonia dan Cina. Sama halnya dengan bangsa Mesir, peta kuno yang dibuat oleh bangsa Babilonia berbentuk tablet dan terbuat dari tanah liat. Nah, pada tahun 165 sampai 85 sebelum Masehi, Ptolemaios dari Yunani berhasil menciptakan peta dengan menggunakan pengukuran bujur lintang bumi. Nah, sejak itu garis lintang dan bujur mulai dikenal di dalam pembuatan peta. Perkembangan peta. Peta di dunia secara utuh baru dapat dibuat pada awal abad ke-16 setelah eksplorasi ke seluruh wilayah lautan dilakukan. Salah satunya adalah dari pelayaran Columbus saat mencari dunia. Sejak saat itu, teknik penggambaran peta terus berkembang pada abad ke-17 hingga ke-19, sehingga menjadi lebih akurat dan nyata dengan menggunakan metode-metode yang ilmiah. Bahkan hingga saat ini, pemetaan modern telah dilakukan berdasarkan pada kombinasi antara remote sensing atau penginderaan jauh dan ground observation, pengecekan lapangan, teknik geografik, informasi sistem atau disingkat GIS. Ini muncul pada periode 1970 sampai 80-an. Nah, kemunculan GIS menggeser pemetaan peta secara tradisional. Awalnya digambarkan di atas kertas, berubah menjadi pemetaan yang menampilkan gambar dan database secara bersamaan dengan menggunakan sistem informasi geografis digital. Nah, selanjutnya kegunaan dan manfaat. Kegunaan dan manfaat peta. Kegunaan dan fungsi peta. Yang pertama, kegunaan peta. Yang pertama, untuk mengetahui jarak dari suatu tempat ke tempat lainnya.
Nah, agar dapat mengetahui ukuran jarak antara tempat satu dengan tempat lainnya, menggunakan skala peta, skala ini merupakan perbandingan dari jarak pada peta terhadap jarak sesungguhnya yang ada di permukaan bumi. Yang kedua, untuk mengetahui arah dari suatu tempat. Nah, contohnya dengan peta kawasan ASEAN, maka kita dapat mengetahui negara Indonesia berada pada lokasi di sebelah selatan negara Filipina. Negara Brunei Darussalam juga ada di sebelah utara Kalimantan. Ketiga, untuk menjelaskan kondisi dari suatu lingkungan atau suatu tempat, contohnya melalui peta, maka dapat diketahui mengenai suatu wilayah di daerah tropis, daerah kutub, atau daerah sedang. Melalui warna yang ada pada peta, maka kita dapat mengetahui apakah suatu wilayah tertentu merupakan daerah datar atau berupa gunung-gunung, contohnya daerah datar rendah yang digambarkan dengan warna hijau, serta pada daerah pegunungan yang digambarkan dengan warna coklat. Yang keempat, melalui peta tematik, maka kita dapat memperoleh data tertentu yang dibutuhkan. Nah, contohnya dari peta kepadatan penduduk, maka kita dapat mengetahui data provinsi-provinsi mana saja yang penduduknya jarang dan provinsi mana yang memiliki penduduk yang sangat padat. Yang kelima, melalui peta kita dapat memperkirakan kemungkinan usaha yang dapat dilakukan. Contohnya, apabila kita hendak membuka suatu usaha pertambakan, maka kita bisa mengetahui lokasi tempat usaha yang tepat untuk dipilih adalah di daerah tepi laut. Tempat seperti ini bisa diketahui dengan mudah melalui peta. Selanjutnya, fungsi peta. Peta ini berfungsi untuk menyajikan data-data lokasi sebagai alat peraga, sebagai catatan visual permanen, memberikan pengetahuan relatif, dan tetap tenang pada posisi suatu wilayah, sebagai alat komunikasi dan alat analisis, serta sebagai media pembelajaran. Tetapi secara khusus, peta dan globe tersebut memberikan informasi tentang keadaan permukaan bumi, tempat arah, jarak, data-data budaya, informasi tentang permukaan bumi, dapat melengkapi pengetahuan dan informasi tentang arah, jarak, bentuk, dan ukuran suatu wilayah, dapat menambah arti dari suatu bahan deskriptif, dapat memperlihatkan bentuk bumi yang mendekati kebenarannya, dan dapat mendemonstrasikan gerakan rotasi bumi dari barat ke timur, dan menunjukkan suatu lokasi walaupun tidak sedetail peta. Nah, selanjutnya materi terakhir yaitu perbedaan peta, atlas, dan globe. Yang pertama, peta yaitu gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi dalam bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Sesuatu yang digambarkan dalam peta biasanya berupa bentuk alam atau data mengenai permukaan bumi yang diwujudkan dalam wujud simbol-simbol tertentu seperti gunung, laut, dataran rendah, dataran tinggi, jalan raya, jalan kereta api, kota, dan sungai. Jika kamu ingin belajar lebih banyak tentang peta, pelajarilah ilmu khusus tentang perpetaan yang disebut kartografi. Sedangkan atlas yaitu kumpulan peta yang disusun dalam bentuk buku. Atlas ini biasanya berupa bagian-bagian peta besar yang diperkecil, kemudian disusun dalam suatu buku sehingga peta besar yang tadinya sulit di bawah menjadi lebih mudah di bawah dan digunakan para pemakai informasi peta, contohnya atlas dunia dan negara. Yang ketiga, globe yaitu tiruan bentuk muka bumi dalam ukuran kecil. Globe merupakan alat peraga geografi yang paling mudah dipahami karena bentuknya yang menyerupai bumi secara sebenarnya. Globe disebut juga miniatur bumi. Secara umum, globe ini banyak memiliki manfaat dan kegunaan, diantaranya untuk menirukan gerak rotasi dan revolusi bumi serta mengetahui persebaran bentuk penampakan alam yang ada di dunia. Nah, itulah tadi presentasi dari makalah saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.